Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa Sangkanjaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rijal di program Kisah Misteri. Sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Pemirsa, kali ini seperti biasa, Kisah Misteri akan kembali menceritakan kisah-kisah pengalaman dari narasumber. Dan kali ini telah hadir narasumber kita yang bernama Mbak Sofi. Jadi pemirsa, Mbak Sofi ini memiliki pengalaman spiritual dari dia remaja hingga sekarang. Dan sekarang beliau itu menjadi sensitif setelah dulu pernah melihat sosok makhluk gaib yaitu tuyul. Nah pemirsa, langsung saja kita sambut narasumber kita. Di samping saya telah hadir Mbak Sofi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Terima kasih mungkin Mbak Sofi telah berkenan untuk hadir di program Kisah Misteri kali ini. Mungkin tadi kita sudah berbincang sedikit bahwa Mbak Sofi memiliki pengalaman horor dari remaja hingga sekarang. Nah, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa yang ada di rumah biar pemirsa itu mengetahui nih gimana nih kisah dari Mbak Sofi ini. Oke. Ya, ini pengalaman saya. Nama saya dulu Mbak Sofi. Yang dulu waktu belum menikah saya punya pengalaman mistis, horor, serem. Nah sekarang saya mau bercerita. Itu pengalaman saya udah lama, udah sebelum menikah tahun 94. 94, oke. 94. Itu kisahnya waktu itu di Dharma Raja. Boleh seperti itu? Iya boleh. Di Dharma Raja. Nah waktu itu saya ikut sama kakak saya selepas sekolah SMK. Nah di situ mulai saya menemukan pengalaman yang nggak saya tahu sebelumnya. Nah, waktu itu kalau langsung aja ya. Iya. Waktu itu lagi siang. Kalau lagi siang tuh saya kan suka tiduran nih, terus merinding, aduh. Iya. Merinding kalau cerita gini. Waktu itu pas lagi tiduran siang-siang, perasaan saya kok kaki saya kok kayak ada yang narik-narik ini. Siapa ini gitu. Padahal sepi itu nggak ada orang. Kakak saya tuh punya anak kecil, namanya Teh Ijal. Oh iya. Kakak saya tuh umur 3 tahunan. Saya kira anak kakak saya yang narik-narik kaki saya. Ternyata bukan. Saya diem aja lah, diemin aja. Nah, kebetulan rumah kakak saya itu sampingnya itu gadean, ya rada-rada mistis gitu. Di belakang rumah kakak saya itu ada pohon besar, pohon mangga. Ya, pohon mangga. Nah, di situ kan saya suka lewat sih di belakang, liatin kan kakak saya itu melihara ayam. Kan suka suruh ngambil tuh, ada telur. Barangkali ada telur, ayamnya udah netas. Saya sambil lihat tuh ada pohon kok serem, saya gitu. Saya abaikan aja itu. Nah, udah gitu pas malamnya kan di sebelah rumah kakak saya itu ada lorong dagang kecil gitu, tapi nggak bisa pakai lewat orang. Nah di situ tuh tiap sore saya suka nutupin kamar jendela, karena ada jendela tuh yang mau masuk ke lorong itu, jadi saya suka tengok-tengok di lorong itu gitu. Nggak ada apa-apa, cuman ada pohon aja yang masuk gitu ke lorong itu tuh, ada pohon yang mangga itu juga. Saya diem aja. Pas malamnya saya lagi tidur,
Itu saya tuh kan kalau mau tidur suka ditutup jendela itu rapet. Tiba-tiba pas udah mulai malam jam 11 ke sana, kan saya udah tidur, tiba-tiba saya tuh kok kayak nggak enak perasaan. Tadi saya udah tutup jendela, kenapa buka lagi ini jendela? Oh, jendelanya ngebuka sendiri? Iya, buka sendiri. Oh, tadinya angin, suara angin. Saya abaikan aja, saya tetap aja tidur. Dan saya belum ngeh waktu itu, gitu. Itu apa? Itu mungkin ini ketebak angin kali, jendela bisa buka lagi. Saya tidur aja, udah tidur. Nah, besoknya saya masih penasaran yang kemarin tadi malam itu. Saya tutup pintu, tutup jendela, udah kenceng, kenapa bisa buka lagi ya? Saya terus aja di pikiran saya nggak berani ngomong sama kakak. Diem aja, takutnya kakaknya nanti kamu mah pasti banyak ngalamun kali gitu. Aku masih gadis waktu itu, gitu. Nah udah gitu pas malam berikutnya nih, saya penasaran lagi, saya tutup lagi tiap sore menjelang maghrib saya tutup itu, saya sambil tengok-tengok di lorong itu tadi, udah rapet nih jendela, kan pintunya jendela itu dua gini nih. Nah saya selotin kenceng, biar nggak buka lagi kayak yang kemarin gitu. Nah, saya tidur aja jam 10-an pas. Nah gitu denger lagi suara angin gede masuk ke kamar itu, terus tiba-tiba buka lagi tuh jendela. Saya tuh tidur, keadaan tidur, saya nggak tidur tapi melek mata. Ini kok kenapa kemarin buka lagi jendela ini, buka lagi, ada apa ya? Saya gitu terus aja, saya tuh sambil mikir apa saya kurang kenceng menutup jendelanya. Wah udah gitu tidur aja lagi saya, tapi masih tetap aja buka lagi jendela, nggak nutup. Biasanya kalau ini kan mungkin saya lagi halu kali gitu, masih nutup lagi, ini enggak, buka lagi. Terus saya sekelebatan tuh melihat anak kecil, saya kira itu ponakan saya. Itu yang malam kedua itu, yang pertama kan nggak ada yang tahun kedua. Saya kira keponakan saya itu, anak kakak itu lagi iseng main di kamar saya kan, mungkin belum tidur itu anak. Nah, saya diemin aja itu, diem aja. Nah, saya tidur lagi, udah aja. Esok harinya lagi pas sore saya nggak cerita lagi sama kakak, nggak cerita, pokoknya diem aja dulu sebelum saya buktiin ini siapa ini gitu, anak kecil itu. Nah, pas malam ketiganya saya tutup lagi jendela. Biasa kalau mau maghrib itu saya tutup, saya beresin kamar. Jam 10 ke sana saya tidur sambil bacaan, udah sholat isya, udah ini pokoknya. Nah, saya kayak nggak bisa tidur, saya keingetan terus, takut jendelanya ngebuka lagi. Seingetan terus, mau tidur nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, pas itu saya nekat aja tidur. Pas jam 12 ke sana, malam, saya baru bisa tidur, tiba-tiba suara angin lagi, buka jendelanya ngebuka. Terus saya lihat, saya nggak kedip, nggak apa, pokoknya saya melek, saya pengen tahu siapa ini gitu. Berturut-turut ini. Berarti 3 kali ya? Iya, 2 kali sama yang ketiga ini yang lebih parah, ini yang ekstrimnya. Saya melek, saya sambil saya ada Al-Quran di sebelah saya sampai saya buka Al-Quran, nggak tahu itu ayat keberapa, saya buka aja ini sambil tiduran tuh, saya sambil tidur gitu saya melek, saya liatin itu ada anak kecil 2 nggak pakai baju,
gundul, tak matanya itu yang gede, yang bikin serem tuh matanya saya tuh, katanya hitam, terus itu tuh main kelereng. Saya liatin, berarti yang kemarin main kelereng itu saya kira tuh ponakan saya kan ponakan saya tuh banyak kelerengnya, saya tahu itu kan sukanya main kelereng tuh. Nah terus itu si bocah gundul itu saya liatin, saya tadinya nggak ngeh gitu, tetap aja ini siapa sih. Lama-lama kok tambah serem itu. Bocah tuyulnya itu matanya membesar, hitam matanya, badannya hitam. Dia duduk main kelereng tuh berdua sama satu lagi ada temennya, cekrak. Saya agak lama itu ngeliatin. Lama-lama saya langsung lari saya dari situ. Saya lari keluar kamar, gedor-gedor pintu kakak saya. Itu sampai saya gemeteran. Terus kakak saya membukain, ada apa kamu? Saya nggak bisa ngomong. Diam saya pokoknya nggak bisa ngomong, kasih minum sama kakak, diem aja. Baru besoknya saya bisa ngomong, ditanya sama kakak saya, kamu kenapa? Jadi saya tuh semalam itu tidur sama kakak saya, sama anak kakak juga sama suami kakak saya, jadi bareng itu sekamar. Situ tuh pintu kamar kakak saya juga. Nah paginya saya baru bercerita, selama ini tuh saya tuh ada yang ganggu di kamar belakang, kamar aku itu. Tadinya kakak saya, masa sih kok kamu nggak cerita? Saya nggak mau cerita sebelum lihat bener apa sih gitu. Saya kira ponakan aku yang mainin di kamar saya sama temennya, kan ponakan saya punya temen namanya itu yang rambutnya keriting, tapi masaan kok ini gundul-gundul. Terus malam juga. Iya, terus saya baru berarti selama ini tuh bukan ponakan yang main di kamar. Berarti ini bocah gundul itu, tuyul itu. Saya baru tahu yang namanya tuyul. Saya suka merinding kalau denger lagi itu, lihatnya takut. Biarpun kecil tapi serem itu mukanya. Terus kan saya tuh datangan teman saya gitu, teman saya tuh main pas paginya, saya cerita pengalaman saya di situ, ketawa teman saya. Ya udah, kita nanya aja gitu, si bawa saya gitu kan. Saya tuh nggak mau kalau tiap malam diganggu terus. Kenapa? Siang juga suka diganggu, kalau lagi tidur kaki saya suka digelitikin. Siang hari juga? Iya, siang juga, nggak malam aja. Kalau malam lebih serem gitu. Biarpun bocah kecil juga tapi kan serem gitu. Nah waktu itu kata teman saya sama ke ini gitu, ke orang yang bisa gitu, terus didatangi, dia ketawa malahan. Si bapak itu abah lah sebutnya gitu, kalah ketawa, katanya senang sama saya itu karena saya masih gadis, pengen kenal, jadi suka pengen menunjukkan entitasnya gitu. Berarti itu ternyata kan di belakang tuh ada pohon gede tadi yang saya ceritain, mangga tadi, pohon mangga itu katanya ditebang, jadi itu lari mainnya ke tempat kakak, ke rumah itu. Iya kan, di tempat kakak saya itu ada sumur, udah banget sumurnya, tak suka main. Dan saya juga sering di sumur itu kalau mau ngambil air, mau cuci gitu. Tapi waktu itu nggak ada apa-apa, mungkin belum kabur itu. Setelah ditebak kabur, larinya ke rumah kakak, ya kamar saya itu tadi. Berarti tuyul itu penghuni dari pohon mangga? Ya, pohon itu yang di pegadian itu tadi. Terus senang, pengen kenal sama saya. Udah sejak itu saya jadi sensitif. Yang
sampai sekarang. Jadi peka ya. Iya, saya peka, suka mendengar suara apa gitu, kadang mencium bau apa, terus feeling saya jadi tajam gitu. Jadi saya sensitif kalau main ke tempat yang sekiranya serem atau ini angker, saya terasa ini gitu. Itu jadi itu pengalaman yang bikin saya serem gitu, ekstrim. Itu sangat ekstrim, horor sekali. Nah, mungkin setelah Mbak Sophie mengalami kejadian itu kan sekarang jadi peka, sensitif nih. Mungkin ada lagi nggak pengalaman gaib lainnya setelah kejadian itu? Ya ada. Sesudah menikah, sudah baru punya anak satu juga itu ada kisahnya. Saya bahkan pernah melihat ini apa, pintu itu buka terus, buka tutup, saya liatin, saya pelototin sampai saya gebrak itu tembok, jangan ganggu saya itu. Saking kesalnya saya sering gitu suka diganggu gitu. Oh, mungkin ini tuh mau kenalan aja, yang penting jangan menampakkan langsung gitu, seperti yang tuyul itu tuh menampakkan. Saya lah di depan saya itu takut juga, biarpun ini manusia, namanya juga manusia, tapi saya ingat semua juga ciptaan Allah. Saya ingat aja, pokoknya pasrahannya Allah saja yang melindungi kita, nggak usah takut. Kalau kita takut itu tuh tambah berani ngetawain bahkan itu. Sampai sekarang juga kalau saya sendirian, tadinya kan saya penakut juga. Udah setelah melihat yang dulu itu, sekarang nggak takut, terbiasa. udah biasa. Tapi memang dulu itu rumah yang dipakai kakak itu, kan kakak saya dulu tinggalnya nggak yang sekarang di Cirebon, itu serem. Bahkan kalau kakak saya nginep di saudaranya yang di Sumedang, saya kadang sendirian, nggak mau ikut, mau di rumah aja gitu. Padahal sudah tahu di situ ada tuyul itu tadi, ada selain itu juga mungkin ada. Kadang saya suka mendengar peralatan salon kakak saya, hair dryer bunyi sendiri, belum perabotan piring itu bunyi tek tiap malam itu bunyi terus. Belum kelereng keponakan saya itu bunyi terus, dia mungkin lagi mainin kelereng. Namanya juga anak kecil, meski di bangsa sana juga sama dengan ini bangsa kita, anak kecil juga suka dulu ke kelereng gitu. Jadi tiap malam tuh saya selalu mendengar itu, mendengar suara-suara yang misterius gitulah tuh. Oke, baik Mbak Sophie, ini pengalaman yang sangat horor ya, menarik sekali. Bisa juga ini menjadi pembelajaran dan hikmah bagi pemirsa yang menonton tayangan ini, bahwa sejatinya makhluk gaib itu memang benar ada eksistensinya. Seperti halnya kita hidup kan pasti berdampingan antara alam manusia dan alam gaib, seperti itu. Baik Mbak Sophie, mungkin terima kasih nih atas cerita kisah misterinya di episode kali ini. Mungkin nanti next kedepannya masih ada ya cerita-cerita horor lainnya ya. Nanti kita bisa berbincang kembali di program kisah misteri ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Sophie ya. Sama-sama. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar kisah pengalaman misteri dari Mbak Sophie. Itu sangat luar biasa sekali ya, horor. Dari beliau sedang remaja hingga sekarang menjadi sensitif. Jadi asal mulanya dia berinteraksi melihat sosok makhluk gaib, yaitu tuyul. Nah, itu bisa jadi pembelajaran kita bahwa sejatinya bahwa makhluk gaib itu memang benar adanya. Baik, demikian mungkin program kisah misteri di episode kali ini. Nanti kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.